Ya, kita akan bantu klien kita. Ini udah di lokasi rumahnya. Dia ini pengen mencari suaminya yang udah lama nggak ketemu ya, nggak ada kabar sama sekali. Udah hampir 3 bulan. Makanya dia bingung, dia mau cari kemana, akhirnya minta tolong sama kita ya. Jadi kita langsung ke rumahnya, ini deket tuh rumahnya dari sini. Dia tinggal sendiri ya tanya ya. Bener, sebelah mana sih? Apaan sih itu? Astagfirullahaladzim! Pas kita datang ke sana, ada orang teriak-teriak minta tolong. Bang, ada apa ini? Kenapa ini? Siapa? Kenapa, Bang? Sabar dulu, Bang. Siapa? Saya mau tanya baik-baik, kenapa? Enggak, ini ada apa ini? Ini apanya? Ada kameranya? Nih, Bang, saya nanya baik-baik ini, Bang. Enggak, ada apa ini? Ini urusan gue sama dia. Lo nggak usah ikut campur. Loh, enggak, saya nanya baik-baik, Bang. Ini masalah apa? Pokoknya nggak usah ikut campur. Lo pergi dari sini. Bang. Mbak, kenapa, Mbak? Mbak, Bang, bentar dulu, jangan tarik-tarik gini. Ya, kita berusaha netralin suasana, kita berusaha untuk menenangkan semuanya, tapi preman ini nggak ngerti. Dia nggak mau, Bang. Bang, sabar dulu, Bang. Ini urusan gue sama dia. Sabar dulu. Mbak, kenapa, Mbak? Ada masalah apa ini? Kenapa, Mbak? Ada preman nggak jelas. Kenapa ini, Mbak? Ini urusan gue sama dia. Lo nggak ikut campur. Lo Nggak bisa lu, kalau lu preman. Hah? Lo keluar. Dia udah keluar. Harusnya kalian yang keluar. Kok malah sana keluar? Keluar lu, ngapain lu sini? Preman ya? Preman lu ya? Klien kita dipaksa sama 2 orang di situ dan maksa ya klien kita di situ untuk ngikut mereka dan ikut ngikutin kemauan mereka. Hei, astagfirullahaladzim. Keluar. Pergi. Kasihan dong, ini klien kita udah ditinggal sama suaminya loh. Kok sekarang udah dipaksa ngikutin mereka? Apa ini maksudnya? Pergi. Keluar lu. Astagfirullahaladzim. Bang, Dia tuh preman nggak mau ngetuk. Ini apain lagi sih? Dia tuh mau jual rumah aku yang di Kalideres, Kak. Dia selalu maksa-maksa aku nggak mau, Kak. Kenapa dia mau jual rumah aku? Nggak tahu, aku nggak tahu. Dia selalu maksa-maksa aku dari dulu, aku nggak mau, Kak. Loh. Dia tiap hari selalu ke rumah aku. Jadi cerita kalau gadis ini rumahnya di Kalideres itu dipaksa sama preman-preman untuk ngejual ke mereka. Katanya mau dibangun bangunan apartemen dan lain sebagainya akan dibangun di situ, makanya harus dijual sama mereka, dijual murah. Loh, terus kenapa dia? Kenapa? Dia selalu maksa-maksa enggak, Kak. Aku nggak mau jauh, tapi dia selalu maksa-maksa. Dia mau ngambil rumah aku yang di sana. Ya nggak boleh itu Kayak gitu sih. namanya pemaksaan, itu melanggar hukum, itu nggak bisa seperti itu, jangan mau. Aku nggak mau. Setiap hari kamu kayak gini, ditarik-tarik gitu. Kamu nggak bilang sama RT RW di sini? Nggak dia berani. Ya di situ klien kita nangis, ketakutan nih, namanya perempuan ya dipaksa sama 2 orang preman pasti ketakutan dia. Pelan-pelan kita tenangin, kita kasih pengertian, akhirnya dia cerita. Mbak coba tenang dulu ya. Ya, Mbak kalau udah kayak begini harus minta tolong sama polisi. Ini nggak boleh dibiarin kalau masalah seperti ini. Kita juga harus lapor sama Pak RT RW. Kalau kita ketemu Bagas, Kak. Aku Iya. mau ketemu suami aku, Kak. Dia tuh udah menghilang 3 bulan yang lalu, Kak. Aku nggak tahu mau cari kemana lagi. Aku udah lapor polisi, tapi nggak tahu dia kemana. Aku udah ngubungin orang tua aku dan orang tua dia, tapi tetap nggak ada. Aku juga udah hubungin teman-temanku. Sudah tanya Bapak RT RW, sudah
tanya ke rumah saudara-saudaranya. Tapi nggak ada yang tahu di mana suaminya. Ini aneh loh. Dia tuh izin sama aku cuma mau taksi online aja, Kak. Setelah itu udah nggak ada kabar lagi. Aku cek GPS-nya nggak ada. Aku telepon juga nggak aktif. Aku nggak tahu Kak kemana. Mobilnya juga nggak tahu kemana. Aku bingung. Aku bingung, Kak. Kata gadis, dia bilang dia takut banget kalau suaminya ini ada kemungkinan dia rampok. Ya. Diculik. Kenapa? Karena suaminya ini kerja sebagai driver taksi online. Aku cuma takut dia dijahatin kayak itu doang. Kakak tahu kan rampok di mana-mana kayak tadi. Aku disakitin kayak gitu. Aku cuma takut dia dibunuh. Tapi aku nggak mau. Oh, dia udah ninggalin aku kan 3 bulan gak ada kabar. Itu aku stres. Jadi gini gadis, ini kalau taksi online biasanya mereka tuh selalu komunikasi sama senternya, sama call centernya. Kalau ada apa-apa pasti akan dihubungin juga. Ya pihak polisi juga akan ngabarin kamu. Nah ini aku curiga malah suami kamu itu pergi, sengaja emang pergi ninggalin kamu. Ada kemungkinan malah suaminya ini pergi ninggalin gadis. Karena ada sesuatu yang disembunyikan. Gue tanya ada sesuatu yang disembunyikan nggak? Gak ada sama sekali, dia beneran baik-baik aja, Kak. Dia izin sama aku baik-baik aja, makanya aku minta tolong banget sama Kakak. Sampai 3 sama bulan loh. tim buat nyari. Aku Makanya. beneran bingung mau kemana. Teman-temannya semua nggak ada yang ngabarin juga. Enggak, Keluarganya? enggak. ada Aku yang sama ngabarin sama keluarganya pun juga sama-sama nyari, maka aku minta tolong. Di mana-mana kalau taksi online, ya kan, dia itu tahu posisi drivernya ada di mana. Dia bisa ngedetect. Kita coba tanya sama taksi online itu, pasti dia tahu. Jadi akhirnya sepakat kita dari rumahnya gadis kita menuju ke tempat kerjanya suaminya. Kita tanya kantornya ya. Pas sampai tempat kerjaan suaminya, kita tanya sama salah satu resepsionisnya di situ. Ini resepsionisnya agak-agak galak gitu. Udah Kak, udah pernah. Maaf Pak, ada Apa ya? Saya mau cari suami saya, Bagas, Mbak. Iya kita Iya. mau nanyain. Nah, ini ada ini kamera ada apa? Ya nggak ada apa-apa, kita cuma mau nanya aja. Ini udah dapat izin belum ya? Izin siapa mbak? Izin ke atasan saya. Dia nggak suka ada kamera semuanya, ya. Dia nggak suka kita mau masuk ke dalam. Enggak kan kita cuma mau ngobrol, nggak syuting di sini. Enggak kok, Iya. aku cuma mau cari Bagas aja kok, Mbak. Ini istrinya ini kok. istrinya Saya istrinya, Bagas. Mbak. Saya pernah kesini. Namanya Mbak Gadis. Ya, maaf Mbak, di sini kayaknya nggak ada yang nama Bagas. Coba dicek dulu aja Mbak. Coba dicek dulu deh. Suami saya udah lama, Mbak. Di sini nggak mungkin, Mbak. Coba Mbak cek Ini lagi. ada foto suaminya kok. Nih. Mbak tahu kan mukanya kan? Enggak, saya nggak kenal. Soalnya juga saya sih baru di sini, baru 2 minggu. Oh, mungkin kita boleh minta tolong Mbaknya cekin mungkin Ya kemana? mungkin mbak coba Saya tanya saya sama- bisa tahu dari mana gitu. Mbak gini mbak, biasanya kan kalau taksi online kan operatornya tahu tuh mbak posisi drivernya ada di mana. Tolong cekin ini bisa nggak atas nama Bagas Iya, ini? di fotonya. Bagas siapa namanya? Bagus siapa nama Subiakto panjangnya? ya? Bagas Subiakto ya? Bagas Subiakto. Bagas Subiakto. Kalau saya enggak Iya. ada. Enggak, coba dicek dulu kan mbak kan tahu. Kita Tolong. minta tolong Mbaknya cekin kan pasti ada Cekin ke atas data-datanya dulu, kan. datanya kan Nih, ada, boleh Mbak. dibawa dulu HP-nya buat itu fotonya. Bagas Iya, Subiakto. Bagas Subiakto Bu, ya. kali aja bisa, Bu. Tolong ya. Please, saya mau cari suami saya, Bu. Nggak minta tolong mbak. Mbak ini bener, dia ini ditinggal sama suaminya udah 3 bulan. Iya, nggak ada kabar, Mbak. Terus ini
ini saya nggak pernah ngeliat. Iya coba Kan Mbak taksi tolong cek dulu. drivernya Tolong banyak. dicek dulu. Masalahnya Mbak cekin datanya kan di komputer kan gampang tinggal ketik kan. Coba Mbak nggak apa-apa Cek masuk dulu deh, dulu. ya. Mbak nggak apa-apa masuk dulu bawa aja HP-nya nggak apa-apa. Nah, soalnya saya juga masih Ya, belum Mbak bilang berjalan di dulu sini. kalau bagian operator di atas kan. Ya coba kasih tahu, bisa ada nggak ini atas nama ini driver nama sini. Iya. Ini Bapak siapa? Tapi kemudian nggak lama ada seorang laki-laki di situ. Nah laki-laki itu bilang,